Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Karena ini malam memasuki 12 Rabiul Awal, maka alangkah baiknya pada malam ini kita membahas kaitan dengan masalah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amalan salihan wa rizqan halalan. Wa amma qauluna Muhammadun Rasulullah fayadkhulu fihi al-imanu bisairil anbiya'i wal malaikati alaihimus salatu wassalamu wal kutubus samawiyatu wal yaumul akhiri li'annahu alaihi salatu wassalamu ja'a bitasdiqi jami'in dalika kulluh. Dan adapun bermula perkataan kita Muhammadur Rasulullah, maka masuk di dalamnya oleh iman dengan segala nabi dan segala malaikat, sabit di atas mereka itu rahmat dan salam, dan segala kitab samawiyah dan hari akhirat. Karena bahwa sungguhnya tiap-tiap lazim di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ianya Nabi dengan membenarkan sekalian demikian tiap-tiapnya. Ketika kita mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, artinya tidak ada zat yang lain yang berhak menjadi Tuhan, karena tidak ada satupun zat yang lain yang memiliki sifat istighna dan sifat iftiqar, illa melainkan yang berhak menjadi Tuhan, karena dianyalah zat yang lengkap dengan sifat istighna dan iftiqar. Allah, itulah Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasul Allah. Ketika kita mengatakan Muhammad Rasulullah, maka masuk dalam kalimat Muhammad Rasulullah itu yang pertama, iman kepada seluruh Rasul. Kenapa demikian? Dengan meyakini bahwa Muhammad itu Rasulullah, maka dengan sendirinya kita telah meyakini segala Rasul. Karena di antara dakwah Rasulullah adalah membenarkan segala Rasul-Rasul sebelumnya. Wa ma Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul. Maka di antara dakwah Rasulullah adalah membenarkan segala Rasul-Rasul sebelumnya. Bahkan tidak dikatakan seseorang itu beriman apabila tidak mengimani Nabi Allah Ibrahim itu Rasul,
Musa, Isa alaihi salam juga itu merupakan rasul. Begitu pula masuk di dalam kalimat Muhammadur Rasulullah, beriman kepada seluruh para malaikat. Karena di antara dakwah Rasulullah pula membenarkan segala para malaikat. Juga masuk dalam kalimat Muhammadur Rasulullah mengimani segala kitab samawiyah, baik itu Zabur, Taurat, Injil. Itu semuanya diyakini merupakan ibarat daripada kalam Allah, ibarat daripada mu'abbar anhu. Maka Zabur, Taurat dan Injil itu sama seperti Al-Quran. Karena berbeda bangsa, tentunya berbeda bahasa. Karena berbeda bahasa, berbeda pula ibarat yang diturunkan oleh Allah, yang dibalik daripada setiap kalimat ibarat tersebut mengandung makna yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Tujuan sama, mu'abbar anhunya sama, yang berbeda cuma ibaratnya. Arti ibarat satu kalimat yang menunjuki kepada maksud tertentu. Begitu pula dengan meyakini Muhammad Rasulullah, pula meyakini hari akhirat. Karena di antara dakwah Rasulullah juga membenarkan adanya hari akhirat, termasuk azab kubur, nikmat kubur, hasyar, yaitu dihalau seluruh manusia kepada satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar, adanya siratal mustaqim, kemudian adanya mizan, adanya pertanyaan mungkar wa nangkir, adanya surga dan neraka. La syakka anna tasdiqa sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annahu Rasulullah bima dallat alaihi mu'jizatuhu allati la tuhsa yastalzimu tasdiqu bi kulli ma jaa bihi wa min jumlatin ma jaa bihi ma dzakarahu syaikhu wa kadza ghairuhu mimma la yanhasiru. Tidak ada keraguan bahwa sungguh benar penghulu kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada bahwa sungguhnya Muhammad itu Rasulullah, dengan ma yang menunjuki di atasnya oleh segala mukjizat-mukjizatnya Muhammad, mukjizat allati yang tiada hingga ia, itu menuntut lazimlah membenarkan dengan tiap-tiap barang yang datang ia dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebahagian daripada jumlah ma yang datang ia dengannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah ma yang telah menyebut akannya oleh Syekh. Dan seperti demikian selainnya daripada ma yang tiada terhasar. Di antara bukti-bukti bahwa Muhammad itu Rasulnya Allah, karena pada beliau terdapat mukjizat-mukjizat. Inilah pembeda antara aulia, ahli sihir dan rasul. Kepada para rasul, ketika terdapat sesuatu yang menyalahi adat, dinamakan dengan mukjizat. Apabila terdapat pada orang-orang yang salih pada makam aulia Allah, dinamakan karamah. Apabila didapati pada orang-orang yang ahli maksiat, dinamakan sihir.
Maka mukjizat Rasulullah itu sangat banyak. Di antaranya ihya'i hadhil abadani bi a'yaniha, seperti membangkitkan badan dengan segala in-innya daripada kubur. Yaitu Rasulullah pernah menghidupkan orang mati, sama seperti Nabi Allah Isa alaihi salam. Cuma jarang diceritakan, jarang disebutkan. Termasuk mukjizat Rasulullah, haudhi, terdapat satu kolam. Maka yang temenggip ia kolam tersebut, masuklah dia itu dalam syurga. Termasuk bahagian daripada syafaat. Begitu pula mukjizat Rasulullah adalah mendapatkan syafaat yang terbesar. Arti syafaat bantuan, mendapatkan kesempatan memberikan bantuan kepada seluruh manusia di yaumil akhirah kelak. Kan kepada getanyo mentang umat Muhammad, kepada seluruhnya. Karena apabila tidak ditolong oleh Rasulullah semua manusia, maka belumlah Allah melakukan hisab. Andai katakan gara-gara Nabi sujud di samping arasnya Allah, memohon kepada Allah agar dipercepat hisab, maka ketika itu belum adanya hisab. Semua manusia berkumpul di padang mahsyar, memohon bantuan kepada Nabi Allah Adam. Adam takut menghadap Allah. Menghadap Nabi Allah Musa juga demikian. Isa juga sama. Nabi Allah Ibrahim juga demikian. Nabi Nuh juga sama, angkat tangan tidak berani menghadap Allah. Kemudian datanglah seluruh manusia memohon bantuan kepada Nabi Allah Muhammad. Lalu bangkitlah Rasulullah ketika itu bersujud di depan aras, memohon kepada Allah agar dipercepat hisab. Itu syafaat kubra, syafaat terbesar. Karena syafaat yang diberikan oleh Rasulullah kepada seluruh manusia. Begitu pula syafaat Rasulullah diantaranya diriwayatkan ketika ahli syurga sudah berada di depan pintu syurga, akan tetapi pintu syurga tidak mau terbuka. Haitem pehadra wali syurga, sehingga mengadulah semua ahli syurga kepada Rasulullah. Maka datanglah Rasulullah berdiri di depan pintu syurga, barulah pintu syurga itu terbuka. Termasuk syafaatnya Rasulullah membantu umatnya ini khusus dengan meletakkan surbannya, karena timbangan amalan umatnya tidak mencukupi untuk masuk di dalam syurga. Nyo di antara syafaat-syafaat Nabi itu dan ledatat. Bahkan termasuk di antara syafaat Rasulullah mengambil umatnya di dalam neraka yang sedang di dalam keadaan teratap. Nyoban bandum na riwayat itu, na hadis. Makanya syafaat itu bahagian daripada mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah juga membenarkan sirat. Arti sirat titian yang jiuh perjalanan 1000 tahun dalam keadaan menanjak, 1000 tahun dalam keadaan landai, 1000 tahun dalam keadaan turun. Dan pada siratal mustaqim, sebagaimana terdapat di dalam beberapa riwayat, pun ada pos-pos tertentu. Maka di atas siratal mustaqim itu pun akan kembali dipertanyakan berbagai macam pertanyaan. Menyelewat dari pos tersebut, maka lewatlah sirat. Lewat sirat, maka masuklah surga.
Begitu pula Rasulullah membenarkan mizan. Mizan, neraca, timbangan ibarat timbangan emas. Pada salah satu piring neraca tersebut diletakkan segala catatan-catatan amal keburukan. Pada piring satunya lagi diletakkan berbagai catatan-catatan amal kebajikan. Itu mizan. Nah, ini semuanya berbicara dengan hal-hal yang gaib. Wa nahwi dzalika mimma huwa mustirun fi kutubi ahli sunnah. Dan bermula seumpama demikian, itulah daripada ma yang bermula dia nyama, itu tertera ia di dalam segala kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah. Maka kaitan dengan masalah mu'jizat Rasulullah, dakwah Rasulullah, itu bisa dilihat di dalam kitab-kitab yang panjang lebar pembahasannya, khususnya kitab ahli sunnah wal jamaah. Nah, mungkin dalam kitab lain hana diringkas ataupun tidak disebutkan. Dan mengenal Rasulullah itu wajib. Di antara kewajiban kita orang tua, yang pertama mengajarkan anak kita yang masih kecil, memperkenalkan kepada diri si anak kadar menurut anak-anak kaitan dengan masalah Allah. Di antaranya, Allah itu Tuhan yang wajib disembah, dan Allah itu adalah Tuhan yang wajib ada. Berbeda dengan kita, kita itu harus ada. Ada kita karena diciptakan Allah, sudah cukup. Kemudian diajarkan kepada anak kaitan dengan Rasulullah. Nabi kita adalah Muhammad namanya, anak daripada Abdullah. Ibunya bernama Aminah. Lahirnya di kota Mekah, bertepatan menurut sejarah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau 22 April tahun 571 Masehi. Kakek beliau Abdul Muttalib, yang memelihara beliau paman beliau bernama Abu Talib. Dan di antara paman yang langsung masuk Islam adalah paman yang seusia dengan beliau bernama Hamzah, daripada nenek beliau Hala, istri terakhir daripada Abdul Muttalib. Sedangkan Abu Talib tidak beriman, akan tetapi mendukung dakwah Nabi. Kemudian Abbas pertama tidak beriman, kemudian setelah terjadi tawanan perang Badar, beliau beriman kepada Allah. Yang paling parah Abu Lahab. Nyatnya puturi ba'ana. Nyat etnan ta puturi ka jeut sang ba eleane muyah tan jeut. Nyat etnan mentang ka madah. Ta puturi ba'ana. Karena menurut riwayat, ketika lahir Rasulullah dan ketika Rasulullah mendakwahkan agama Allah, pada hakikatnya semua masyarakat kota Mekah, semua masyarakat Quraisy membenarkan Nabi Allah Muhammad itu Rasul. Karena Rasulullah tidak pernah berbohong. Maka ketika Rasulullah berada di Bukit Safa, pada saat itu Rasulullah mengumpulkan semua masyarakat kota Mekah, khususnya keluarga beliau Bani Hashim dan Bani Muttalib. Apa kata Rasulullah? Wahai seluruh saudaraku, kata Rasulullah, seandainya aku kabarkan kepada kalian
bahwa di belakang bukit itu ada beberapa pasukan yang berkuda. Apakah kalian itu percaya? Apa jawab masyarakat? Kami percaya Muhammad karena engkau tidak pernah berdusta. Semua masyarakat percaya. Tapi ketika Rasulullah mengatakan, wahai seluruh saudaraku, aku peringatkan kepada kalian bahwa sembahlah Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Aku ini adalah utusannya Allah. Nyohino ke mulai terjadi sengketa. Karena sudah memasuki dalam ranah agama. Artinya apa? Masyarakat Quraisy ketika itu adalah masyarakat yang taat beragama. Karena masyarakat taat beragama, makanya ketika Rasulullah mendakwahkan kaitan masalah agama menjadi tantangan besar. Kan masyarakat Makkah cukup taat terhadap agamanya. Itulah terhadap agama nenek moyangnya. Agama yang menyembah banyak Tuhan berhala. Cukup taat tu. Saya kira masyarakat Makkah hana hek dakwah tu. Tinggal tasogok dua gotaho mentang, kabareh nyo masyarakat taat tu. Termasuk Abu Lahab. Itu masyarakat taat. Cuma li Abu Lahab menyeken urung Tuha ibarat ngang jinguk di dalam kubang, na tujuan tertentu. Na misi tertentu. Abu Lahab membangkang dakwah Rasulullah karena beliau berkeinginan ketika Abu Talib meninggal, maka dianyalah yang akan mengambil peran menjadi pemimpin Quraisy. Nyo kena tujuan. Makanya Abu Lahab sadar, kalau seandainya saya mengikuti dakwah Muhammad, berarti saya harus menentang kaum Quraisy. Kaum Quraisy adalah masyarakat yang menyembah banyak Tuhan. Sedangkan Muhammad mendakwahkan Tuhan yang satu. Han merempoleh kesempatan taduk kepimpinan. Yang kedua, kalau seandainya saya mengikuti Muhammad, sama dengan Muhammad yang menjadi pemimpin, sedangkan saya bawahan. Nyo tak ada masalah. Dengan penyebab ambisi, maka kebenaran pun ditinggalkan. Karena kedudukan, karena pangkat, kan ramai lawik nyawa kan. Walaupun membelakangi Al-Quran tidak masalah, yang penting pangkat dapat, yang penting jabatan dapat, walau dengan sogok dan sebagainya. Nyo kana contoh Pak Abu Lahab apa ikut? Nyo kana contoh. Padahal Abu Lahab paham dan mengetahui benar adanya Muhammad itu Rasulullah. Karena Abu Lahab mengenal Nabi Allah Muhammad dari kecil. Bahkan sebelum Rasulullah mendakwahkan agama Allah, Abu Lahab termasuk orang yang sangat sayang kepada Rasulullah. Cukup sayang ke Nabi. Bahkan semua paman-pamannya menyayangi Rasulullah melebihi daripada keluarganya. Karena memang adat dan budaya masyarakat Arab, walaupun sering kita dengarkan masyarakat Arab merupakan masyarakat Quraisy yang sangat-sangat buruk. Karena mereka berjudi, berzina, mabuk-mabukan. Di balik dari itu hadirin sekalian, masyarakat Arab apabila ada keponakannya yang sudah meninggal ayahandanya, bahkan telah meninggal ibundanya, maka masyarakat Arab ketika itu ibarat bahasa katanya merupah-rupah tengku untuk memberikan biaya kehidupan, merupah-rupah untuk hira, merupah-rupah untuk perbekalan dalam hidup, merupah-rupah. Apalagi menyetruk jamaah. Andai kata truk jamaah yang nanti tabah unta, tinyan unta. Padahal unta tersebut adalah untuk mencari nafkah. Merasa malu andai kata tidak menjamu tamu itu dengan hal yang mewah, malu. Maka gecok untanya gesi ya tengku, getaguan untuk menjamu tamu tersebut. Maka dibalik daripada setiap keburukan pasti ada kebaikan. Dan dibalik daripada setiap kebaikan pasti dah tersimpan keburukan cik. Yang tergantung urang. Di antara budaya masyarakat Quraisy Arab, cukup sayang Abu Lahab kepada Rasulullah. Pajan Abu Lahab baru membangkang ketika Nabi Allah Muhammad mendakwakan dirinya Rasul.
Nyo hino pun nuku. Pakon karena Abu Lahab punya ambisi, Abu Lahab punya misi. Karena Abu Lahab berkeinginan menggantikan kedudukan Abi Thalib. Sedangkan Abbas, pamannya Rasulullah yang kedua, beliau abstain. Hana tepu apa iganyan? Hana membangkang, hana beriman, hana tepu apa? Iganyan teiem takai, hana tepu apa? Cuma Le Abbas tersebut kemudian ketika telah menjadi tawanan perang Badar yang merupakan perang pertama dalam Islam, dan perang tersebut merupakan perang yang mencapai kemenangan kaum Islam, dan perang tersebut merupakan awal nampaknya berkembang agama Allah di kota Madinah. Mulailah Abbas itu masuk Islam. Sedangkan Hamzah, Hamzah, paman Rasulullah yang seusia dengan Nabi dan Hamzah. Karena ketika Abdullah bersanding dengan Aminah di kota Madinah, bakwatan nomor 2 sanding Abdullah dengan Aminah, nekalan bakwatannya li Abdul Muttalib cantik dekat, lagak dekat, cukup serasi kedua-dua ke. Wata takalan ada Aminah sang hana ganteng Abdullah, wata ta'u wata Abdullah sang hana cantik Aminah. Bit-bit ibarat pinang terbelah dua. Nyo sering teku dengan dalam dakwah. Memang nyo menan teku. Kalau lintung darah baru kita nyo lewat nyo. Darah baru lintung ke penyang ya. Nah yang kadang-kadang darah baru bukan darah baru panjang lintung ka ataupun tumbon tirau bu tirau lagi tipleu menan. Hana serasi dah kai. Tapi Abdullah dengan Aminah cukup serasi tu, cukup serasi. Sehingga Abdul Muttalib sendiri, ayahanda daripada Abdullah kakek Rasulullah, hawa gelam ke rumah tangga. Bahawa tegekan dan Abdullah dengan Aminah duduk sanding, ganyan-ganyan hawa gelam ke berkahwin. Maka hangga tendalu, uronyan dan juga menikah sabotu dengan sepupu daripada Aminah bernama Hala. Maka dari perkawinan itulah Aminah dari perkawinannya dengan Abdullah ayahanda Rasulullah melahirkan Muhammad Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hala lahirlah Hamzah. Itulah paman Rasulullah yang seusia dengan Nabi dari pertama mendukung dakwah Rasulullah. Itulah Sayyidina Hamzah. Dan sekalipun Abu Lahab menentang dakwah Rasulullah, tapi tidak semua anak Abu Lahab itu menentang dakwah Rasulullah. Tidak. Maka kadang-kadang buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Nyo bahasa peribahasa tersebut kadang-kadang hanya dipakai. Nah yang buah jatuh jauh daripada pohonnya, ipopol yang ingin sebab-sebab mungkin. Contohnya anak Abu Lahab. Tidak semua anak Abu Lahab membangkang dengan dakwah Rasulullah. Yang pertama Utbah, anak Abu Lahab. Utbah bin Abu Lahab itu kemudian beriman kepada Rasulullah. Setelah perang Badar menjadi tawanan, beliau beriman kepada Rasulullah. Pertama tidak. Padahal Utbah itu adalah istri pertama daripada anaknya Rasulullah, Ruqayyah. Adik beliau Utaibah dinikahkan oleh Rasulullah dengan adik Ruqayyah yaitu Ummi Kasum. Karena Rasulullah mendakwahkan dirinya Rasul, Abu Lahab kan cuma bengeh ke Nabi, kekehana bengeh. Nyo sering lah ngempung. Karena bengeh ke yah, karena yah kecil, kekehana pak kecil bengeh. Padahal purutan. Yang kenyakai Abu Lahab. Karena benci kepada ayahnya, rupanya ikut benci kepada anaknya. Makanya Ruqayyah dan Ummi Kasum diperintahkan oleh Abu Lahab diceraikan oleh Utbah dan Utaibah. Makanya kemudian setelah diceraikan, lalu pada masa Utsman bin Affan telah masuk di dalam agama Allah, yaitu agama Islam, mengikuti dakwah Rasulullah, Ruqayyah kali pertama dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Lahirlah seorang anak diberi nama Abdullah. Usia 6 tahun kemudian Abdullah meninggal.
ibunda tercinta Ruqayyah pun ikut meninggal ketika hijrah ke Madinah. Lalu menyekun getanya petung balai. Dinikahkan Utsman bin Affan dengan adik Ruqayyah, itulah Ummi Kalsum. Makanya Utsman bin Affan sempat menikahi 2 orang anak Rasulullah. Sehingga dalam setiap literatur sejarah Islam terkenal Utsman bin Affan itu dilakap dengan nama Dzunnurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena sempat menikahi 2 anak Rasulullah. Yang pertama Ruqayyah, yang kedua Ummi Kalsum. Sedangkan anak pertama Rasulullah, Zainab, dinikahi oleh Rasulullah dengan seorang saudagar kota Mekah. Seorang saudagar kota Mekah. Lahirlah seorang anak bernama Urwah. Jadi Zainab dinikahi oleh seorang saudagar kota Mekah, lahir seorang anak Urwah, anak perempuan. Jadi dalam hadis yang menceritakan bahwa Rasulullah ketika sujud, Rasulullah meletakkan cucunya pada tempat sujud, begitu pula ketika ruku. Dan ketika berdiri membacakan Fatihah dan ayat, Rasulullah menggendong cucunya. Itulah Urwah, anak daripada Zainab, cucu Rasulullah daripada anak pertama yang dinikahkan dengan Abu Al-As bin Rabi', saudagar kota Mekah, Abu Al-As bin Rabi'. Tapi beliau itu tidak beriman kepada Rasulullah pada ketika itu. Kemudiannya barulah beliau itu beriman kepada Rasulullah. Maka hadis yang diceritakan bahwa Rasulullah menggendong seorang cucu, itu bukan cucu laki-laki, melainkan cucu perempuan. Itulah Urwah. Tapi tidak lama kemudian Urwah pun meninggal dunia. Dan anak Rasulullah yang terakhir Fatimah, dinikahkan oleh Rasulullah dengan sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Rasulullah berumah tangga dengan seorang saudagar kota Mekah bernama Khadijah binti Khuwailid selama 25 tahun. Ketika itu usia Khadijah menurut sejarah 40, Rasulullah usia 25 tahun. Maka Khadijah tutup usia dalam usia 65 tahun. Jadi 25 tahun bersama Rasulullah. 15 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, dan 10 tahun ketika Rasulullah telah diangkat menjadi Rasul. Khadijah bahkan merupakan wanita pertama yang beriman kepada Rasulullah, dan orang pertama di dunia yang menyumbangkan segalanya atas dakwah Rasulullah. Segalanya, bukan cuma harta, termasuk tenaga, pikiran dan sebagainya. Bahkan ketika Khadijah wafat, wate perasaan Khadijah yang akhir-akhir daripada kehidupan nehai Fatimah. Nesah bak punyong Fatimah putra nesah dengku. Ne tawasiat bak ayah gata siat talakai ya. Suruban ayah gata untuk menjadi kain kafan ulun tuan. Artinya apa? Ketika Khadijah meninggalkan alam dunia, jangankan harta yang lainnya, kain kafan pun tidak ada. Menurut literatur sejarah, ketika Khadijah di hujung kehidupannya, Khadijah hanya memiliki 1 pakaian yang sudah tertambal berjumlah 48 tambalan. 48 boh, padahal saudagar kaya. Seberapa kayanya Khadijah? Menurut sejarah, 1/3 daripada sumber penghasilan kota Mekah milik daripada Khadijah. 1/3. Tapi bak wate kena wafat Khadijah, baje menteng siun tapi metampai 48 boh tambalan. Makanya ketika Khadijah membisik kepada Fatimah, dia dengar oleh Rasulullah, geklik Nabi. Lalu turunlah malaikat Jibril. Netron malaikat Jibril nepetron 5 on daripada ijagapan syurga.
Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, ini untuk siapa?" Yang pertama untuk kamu wahai Muhammad. Yang kedua untuk Khadijah. Yang ketiga untuk Ali bin Abi Thalib. Yang keempat untuk Fatimah. Dan yang kelima untuk Sayyidina Hasan. Untuk Husain mana? Tanya Rasulullah. Husain tidak membutuhkan kain kafan, karena Husain akan dimutilasi oleh musuhnya. Maka Husain meninggalkan alam dunia tidak membutuhkan kain kafan. Rasulullah awaikan kegedepu katanya. Makanya di hujung daripada peristiwa benar adanya Sayyidina Husain dibunuh, dimutilasi di Karbala. Lalu Khadijah pula merupakan orang yang pertama yang ikut membantu dakwah Rasulullah. Dengan berkat bantuan dakwah Khadijah bersama Abu Bakar As-Siddiq, bertambahlah pengikutnya. Yang pertama cuma 4 orang. Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, sepupu Khadijah Zaid bin Harisah. Karena bantuan daripada Khadijah, maka masuklah 9 orang yang lainnya. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidillah bin Jarrah, Arkam bin Abil Warqam, Sa'id bin Zaid al-Adawi, Fatimah binti Khattab, adik Sayyidina Umar bin Khattab. As-sabiqul awalun, orang yang pertama masuk Islam. Jadi dakwah Rasulullah Tengku cukup sulit. Yang pertama Syriah rahasia. Yang kedua baru dalam keadaan masa jahriyah, dalam keadaan zahiriyah. Maka ketika ada yang mengatakan anda popo puasa kurun tapi yo malam yo. Lehnya hang temu-temu buat le kamu lo. Maka ketika ada yang mengatakan bahwa merayakan maulid itu bid'ah, mengkeran-keran igawat itu. Pakan mengkeran-keran igawat itu. Pada hakikatnya merayakan maulid itu adalah bahagian daripada apresiasi kita umatnya atas membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena dakwah Rasulullah hanya mudah dulu. Menyekan dengan sebab dakwah Rasulullah yang begitu bersusah payah sampai pada tingkat meninggalkan harta, keluarga, hijrah ke Madinah, hantru Islam kena waceh dulu. Man kecukup ulau-ulau apabila na yang pegah mak Nabi, ayah Nabi kapelang cukup beraulau-ulau dulu. Ilung asa katruk bertingkatnya kapitiam lun. Makanya nyok lembut wujud. Menyekan dengan sebab dakwah Nabi, nyok sampai orangnya katanya mentang kape dengu. Benar yakin dengu. Ini secara zahiriah. Karena segala sesuatu yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui proses. Semuanya melalui proses. Andai kata bukan dengan sebab dakwah Nabi secara zahiriah, iman dan Islam tidak akan sampai ke bumi Mekah, ke bumi Aceh Serami Mekah. Pasti. Itu secara zahiriah. Makanya perayaan Maulid itu benar itu bid'ah secara zahir benar, hakikat bukan. Itu sunnah. Artinya apa? Artinya perayaan Maulid itu telah lama dilakukan oleh umat Islam. Trep kagak puput oleh umat Islam. Bak masa sahabat kan kana. Bahkan Rasulullah itu sendiri merayakan hari kelahirannya. Artinya benih-benih perayaan Maulid itu sudah ditanamkan oleh Rasulullah. Cuma tidak secara eksplisit, nyong sakai. Hanya secara terus terang. Di antaranya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qatadah Al-Ansari. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa setiap hari Senin?" Rasulullah menjawab, "Karena hari itu aku dilahirkan dan hari itu aku diutuskan menjadi rasul." Fihi walidtu, pada hari itu aku dilahirkan. Artinya apa? Rasulullah
berpuasa setiap Senin itu membuktikan beliau merayakan Maulidur Rasul, merayakan hari kelahirannya. Dan semua sahabat melakukan puasa setiap Senin. Berarti semua sahabat merayakan hari kelahiran Rasulullah. Oleh karenanya sering saya ulang-ulang bahwa memperingati Maulid itu hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah bersalawat kepada Rasulullah. Tujuannya adalah membaca Al-Quran. Tujuannya adalah menyantuni anak yatim. Tujuannya adalah bersedekah. Yang namanya sarana, kreasinya terserah. Karena itu yang namanya sarana adalah duniawiyah, bukan ukhrawiyah. Sarana itu duniawiyah, bukan diniyah, bukan kaitan dengan agama. Cara mengkreasi terserah. Pukul dengan kauri, pukul dengan ceramah, lagi katanya untuk subuh, jamaah subuh, kemudian silakan mengkreasinya. Yang tidak boleh dikreasi diniyah. Makanya sering saya ulang-ulang hadis yang berkaitan wa iyyakum, takutlah kalian, wa muhadisatil umur, dengan kejadian-kejadian yang baru, karena kullu bid'atin dhalalah fa inna kulla bid'atin dhalalah. Yang kena hadisnya fa inna kulla muhadisatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun, kan? Sesungguhnya perkara yang baru itu bid'ah dan setiap bid'ah itu dhalalah. Yang dimaksud dengan bid'ah dalam hadis tersebut adalah bid'ah diniyah, bid'ah yang kaitan dengan agama. Jadi kaitan masalah agama tidak boleh dikreasi. Bentuk kata rombak, kabat semayang menyen karena ruku, semayang menyen karena sujud. Yang kaitan agama, kaitan duniawiyah silahkan, karena itu sarana, karena itu instrumen. Yang hakikat bukan itu. Yang cuma format saja. Isi jihkannya, lagi format menasah, karena yang format saja, sarana saja menasahnya. Sedangkan tujuan pedang menasah ke ibadat di dalam tabut semua beut. Aninya tak pedang jamaah. Rasulullah tidak pernah mendirikan menasah. Nya salah alam tu. Rasulullah tidak pernah mendirikan pesantren. Rasulullah tidak pernah mendirikan fakultas. Itu duniawiyah. Itu cuma sarana. Yang penting lagi tanya asal di dalam ji, asal hanya menyimpang dengan agama, itu tidak masalah. Makanya hadirin sidang jamaah maghrib rahimakumullah, coba senantiasa dalam setiap maulid kita selalu berkreasi dalam membuktikan cinta kita kepada Rasulullah. Karena di antara cinta kepada Rasulullah itu berkorban kepada Rasulullah. Karena cinta itu identik dengan pengorbanan. Menyahana pengorbanan yang kecintaan, yang abal-abalan, omongan belaka. Karena cinta identik dengan pengorbanan. Sejauh mana kita telah berkorban kepada agama Allah, sejauh mana kita berkorban demi mengedepankan perintah Allah daripada kepentingan pribadi, sejauh mana kita telah berkorban kepada Rasulullah sebagaimana pengorbannya Rasulullah kepada kita. Mudah-mudahan dengan terus kita berkreasi dalam membuktikan rasa cinta kita kepada Rasulullah, kiranya Allah menempatkan kita bersama Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.